Hai Sobat Tenisi, kembali lagi dengan saya Rizky QC 994 pada program TNT. Ini dia, TNT dari 994. Pada episode kali ini, kesempatan kali ini kita akan melanjutkan episode TNT kita. Melanjutkan episode TNT yang sebelumnya. Sobat Tenisi seperti biasa bakalan kita unboxing dan bahas dan memberikan sedikit tips dan triks mengenai beberapa produk yang ada di 994. Nah, untuk episode kali ini karena ada barang baru lagi yang datang di 994, kita bakalan unboxing dan kita review, lalu kita memberikan sedikit tips dan triks mengenai produk yang bakalan kita bahas pada episode kali ini. Apa produknya? Oke Sobat Tenisi, pada episode kali ini kita bakalan ngebahas sebuah spot welding dari Kianli. Jadi untuk episode kali ini kita bakalan ngebahas spot welding makaron yang mengalami peningkatan atau upgradean dari yang sebelumnya sudah naik dari gear 2 yang sekarang sudah naik lagi ke tipe max, dan secara tampilan ada perbedaan yang jauh atau perubahan yang signifikan dari edisi sebelumnya itu atau gear 2 naik ke tipe max ini. Jadi untuk Sobat Edisi yang penasaran dengan spot welding makaron max dari Kianli ini, kita bakalan unboxing review bersama-sama seperti apa tampilannya dan juga beberapa tambahan fitur-fitur terbaru dari spot welding makaron dari Kianli ini. Jadi untuk tipenya dia makaron max dari Kianli. Oke Sobat Tenisi, untuk kesempatan kali ini kita bakalan langsung unboxing. Tanpa berlama-lama kita lihat bersama-sama package apa saja yang Sobat Tenisi dapatkan dari pembelian spot welding makaron max dari Kianli ini. Oke, untuk secara tampilan Sobat Tenisi bisa lihat langsung dari packagingnya. Ini pada gambar langsung Sobat Tenisi langsung dapatkan perbedaan dari edisi sebelumnya atau yang gear 2. Secara tampilan dia sudah berbeda dari spot welding yang sebelumnya. Yang sebelumnya tidak menggunakan display pada stationnya atau bagian unitnya. Sekarang dia menggunakan station dan juga ada tatakan atau alas yang ada pada bagian badan dari spot weldingnya langsung. Dan untuk Sobat Tenisi pada bagian atasnya nanti kita bakalan lihat seperti apa pegangan atau ragum untuk fleksibel baterai yang Sobat Tenisi ingin garap. Oke, untuk penjelasan awal Sobat Tenisi ini terdapat beberapa bagian-bagian. Ini adalah integrated welding pen. Pada bagian pennya Sobat Tenisi seperti biasa untuk ujung matanya itu dia menggunakan tembaga murni yang tentunya mengantarkan panas secara bagus ya dan secara maksimal. Dan selanjutnya ada anti slip silikon. Jadi untuk bagian hitamnya ini Sobat Tenisi dapatkan langsung dudukan yang sudah anti slip, tidak licin, dan juga tentunya tahan dari panas. Dan untuk Sobat Tenisi selanjutnya ada welding base clamp atau yang kita bilang tadi adalah ragum untuk fleksibel baterainya. Jadi untuk bagian atas ini nanti kita bakalan lihat langsung pada unitnya seperti apa bentuk dan tampilannya. Dan untuk selanjutnya di sini ada parameter setable dari color screen-nya. Jadi untuk Sobat Tenisi nanti ada dapatkan beberapa tampilan menu dan juga ada beberapa tampilan fitur-fitur yang ada pada makaron generasi max ini. Dan untuk Sobat Tenisi langsung saja kita unboxing bersama-sama makaron max dari Kianli. Nah, ini ada styrofoam seperti biasa. Dan untuk Sobat Tenisi ini ada beberapa penjelasan sedikit mengenai spot welding makaron max dari Kianli ini. Jadi tidak ada buku panduan yang menjelaskan beberapa fitur-fitur yang ada pada makaron max ini. Jadi Sobat Tenisi di sini hanya mendapatkan spek dari makaron max ini, mulai dari tipenya dan juga kapasitas baterai yang dimiliki oleh makaron max dari Kianli ini. Untuk baterainya sendiri itu dia memiliki kapasitas 4000 mAh, dan juga untuk USB outputnya atau output USB yang tentunya di gear 2 atau edisi sebelumnya sudah juga terdapat USB output. Tentunya bisa digunakan sebagai
power bank atau penyalur arus untuk outputnya. Oke, itu maksimal di 5 volt, dan juga untuk proses pengecasannya dia menggunakan kabel tipe C atau Type C. Oke sobat teknisi, untuk output voltage-nya itu ada 4,2 volt maksimal, dan juga untuk output current-nya atau ampere-nya itu ada di 650 ampere maksimalnya. Tentu sangat besar sekali untuk maksimal output ampernya, dan itu bertujuan agar hasil weldingan atau hasil pengelasan untuk sobat teknisi di bagian fleksibel baterainya mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi. Oke sobat teknisi, langsung saja kita unboxing. Yang pertama kita dapatkan yang kita bilang tadi adalah spot welding pen atau tongkat untuk sobat teknisi lakukan proses garapan pengelasan. Ini sobat teknisi dapatkan sudah 2. Tentunya untuk pada bagian matanya atau ujungnya ini sudah menggunakan tembaga murni yang dapat menghasilkan atau mengantarkan panas secara maksimal dan sempurna. Dan selanjutnya sobat teknisi dapatkan bonusan berupa nikel dengan bentuk lembaran seperti ini dengan jumlah atau panjangnya sekitar 30 cm. Dan selanjutnya di sini sobat teknisi dapatkan kikir yang berfungsi untuk membersihkan hasil weldingan sobat teknisi atau membersihkan mata welding pennya ini dari kotoran yang mungkin menempel ketika sobat teknisi sudah melakukan proses weldingan menggunakan makaron ini. Dan yang terakhir dan yang pastinya ini adalah makaron Max dari Kianli atau spot welding makaron Max tipe Max dari Kianli. Oke, kita pinggirkan dulu untuk packagingnya. Oke, untuk secara tampilan yang sobat teknisi mungkin sudah memiliki edisi sebelumnya, mulai di edisi 1, 2, dan yang selanjutnya ini ada edisi yang ketiga atau tipe Max. Tentunya perbedaan yang sangat signifikan terdapat pada bagian display dan juga tatakan atau karpet silikonnya ini yang sudah anti slip dan juga tahan panas. Untuk sobat teknisi yang sudah memiliki spot welding makaron edisi Gear 2, tentunya ini hanya digunakan hanya sebagai penyimpanan baterai dan juga untuk colokan bagian spot welding pen dan juga beberapa tombol dan juga indikator jumlah baterainya. Sedangkan untuk makaron Max pada generasi sekarang atau generasi Max ini, dia sudah memberikan tampilan display yang tentunya berguna untuk menampilkan beberapa fitur yang terdapat pada spot welding makaron Max edisi Max ini dari Kianli. Yang pertama di sini sobat teknisi dapatkan 3 tombol. Ada 3 tombol ini yang berfungsi untuk yang pertama pada bagian atas itu adalah untuk tombol power, dan juga untuk 2 tombol yang di bawahnya ini adalah untuk naik turunnya. Jadi di sini ada nanti terdapat untuk pemilihan fiturnya dan juga untuk pindah-pindah pada bagian pergantian fitur untuk tombol 2 di bawah ini. Dan untuk pada bagian sini sobat teknisi dapatkan untuk colokan pennya ini. Di bagian bawah ini adalah positif dan bagian atas itu adalah negatif. Nah, ini untuk ragum dari fleksibelnya sobat teknisi bisa lihat langsung di sini sudah ada tatakan dan juga kuncian untuk fleksibelnya nanti, dan juga nikel yang sobat teknisi ingin lakukan proses pengelasan atau welding menggunakan makaron Max ini. Jadi untuk sobat teknisi, untuk pennya sendiri dia menggunakan warna yang sama. Tentunya untuk sobat teknisi ketika penggarapan tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang satunya, karena untuk pennya ini dia universal, bisa di positif bisa di negatif. Dan untuk penggunaannya sendiri, spot welding makaron ini sobat teknisi bisa langsung gunakan 2 pen ataupun 1 pen dengan tambahan kutub positifnya menggunakan tatakan yang ada di bagian tengah ini. Jadi untuk sobat teknisi menggunakan welding makaron Max ini dia bisa lebih fleksibel lagi. Sobat teknisi bisa pilih menggunakan 2 pen, dual pen, ataupun 1 pen saja dengan tambahan minusnya di bagian tatakan sini. Jadi untuk sobat teknisi tentunya untuk pennya hanya menggunakan bagian kutub positifnya saja.
Dan untuk katakan di sini sobat teknisi bisa lakukan proses peletakan untuk atau landasan bagi baterai yang sobat teknisi ingin lakukan proses garapan. Oke sobat teknisi, langsung saja kita lihat bersama-sama seperti apa tampilan display dan apa saja yang ditampilkan pada bagian displaynya, dan untuk penjelasan sedikit mengenai beberapa fitur yang dibawa atau yang diusung oleh Makaron Max dari Kianli. Oke sobat teknisi, langsung saja kita coba lihat dan kita coba perhatikan apa saja fitur-fitur yang terdapat pada Makaron Max dari Kianli ini. Yang pertama kita nyalakan dengan hold tombol power. Oke, sudah nyala. Untuk Makaron Max ini yang pertama sobat teknisi dapatkan nanti dalam bahasa Cina atau bahasa aksara Cina. Tentunya nanti sobat teknisi yang mungkin ingin mengganti, sobat teknisi lakukan pergeseran. Nah, ya nanti bakalan ada putih-putih di sekelilingnya, kotak putih. Sobat teknisi pilih pada bagian pojok paling kiri. Nah, setelah pada putih-putihnya sudah ada pada bagian kiri, sobat teknisi confirm atau oke. Lalu pilih pada bagian language, pada bagian paling bawah, dan langsung saja kita klik oke. Nah, dan bahasanya bakalan berubah secara otomatis. Oke sobat teknisi, untuk tampilannya di sini ada beberapa tulisan, dan sedangkan untuk pada bagian atasnya di sini ada indikator baterai, volt, dan juga untuk temperatur dari station atau weldingnya ini. Jadi untuk temperatur yang ada pada bagian ujung ini adalah temperatur dari welding yang sobat teknisi miliki ini. Jadi sudah terdapat semua indikator untuk mensupport atau memberitahu untuk sobat teknisi ada beberapa indikator yang sudah terdapat pada bagian displaynya, yang tentunya bisa dijadikan sebuah acuan untuk sobat teknisi ketika menggunakan Makaron Max dari Kianli ini. Oke sobat teknisi, yang pada bagian sini yang pertama ada kotak berwarna merah. Ini tulisannya welding auto, dan yang merah pekat ini ada manual button, dan di sini adalah preheater dan 0,1 milisecond, dan juga heating gap ada 10 milisecond, dan juga pulse ada 0,6 milisecond, dan juga ada time 0,1 TH dengan acuannya TH ya, dengan satuannya TH. Dan untuk pada bagian sini ada terdapat indikator ampere yang bakalan keluar ketika sobat teknisi melakukan proses garapan yang sobat teknisi ingin lakukan eksekusi menggunakan Makaron Max ini. Yang pertama di sini sobat teknisi bisa lakukan untuk welding auto. Tentunya ketika sobat teknisi menggunakan fitur auto dalam proses peweldingan atau proses solderan. Oke, untuk pada bagian welding autonya sendiri itu nanti sobat teknisi tentunya ketika sobat teknisi menggunakan dual pen yang kita tancapkan antara positif ataupun negatif. Nah, untuk pennya ini dia bebas ya, tidak ada perbedaan karena dia universal. Jadi sobat teknisi tidak perlu takut untuk tertukar antara yang positif dan yang negatif. Sobat teknisi hanya nanti ketika garapan lihat pada bagian gambar positif dan negatifnya. Jadi ketika pennya sobat teknisi gunakan dalam proses garapan, nah ini ketika dia kita adu dengan nikel dan juga fleksibelnya, dia secara otomatis bakalan mengeluarkan atau terjadi proses weldingan. Dia bakalan mengeluarkan percikan dan proses weldingan terlaksana atau berjalan secara otomatis. Itu untuk welding auto, itu fitur yang pertama. Dan sobat teknisi bisa ganti dengan klik tombol, lalu dia bakalan putih secara total. Sobat teknisi lakukan proses naik atau turun untuk atau mengganti fitur yang sobat teknisi ingin gunakan. Nah, ini ada welding manual, ada fire auto, ada welding auto, ada welding manual. Jadi ada 3 fitur yang sobat teknisi dapatkan di bagian kotak untuk yang pertama ini. Jadi untuk sobat teknisi bisa menggunakan welding manual ini dan confirm oke. Maka proses weldingan atau proses pengelasan itu bakalan dilakukan secara manual, atau
sobat teknisi harus melakukan pencet tombol dulu, lalu proses pemweldingan bakalan berjalan seperti yang semestinya. Jadi untuk sobat teknisi, untuk manual button ini berfungsi untuk mensupport untuk welding manual. Manual button, jika sobat teknisi menggunakan welding manual, maka kotak putih ini sobat teknisi lakukan perpindahan ke manual button. Lalu ketika sobat teknisi melakukan proses pemweldingan, sobat teknisi tinggal tekan tombol OK atau tombol power ini untuk mengeluarkan percikan atau melakukan proses pengelasannya. Jadi kita harus memindahkan dulu untuk ke manual button dulu untuk proses pengelasannya. Itu adalah fitur welding manual dari Macaron Max ini. Untuk seri yang sebelumnya mungkin sobat teknisi yang pernah menggunakan gear 2 atau gear sebelumnya itu juga terdapat untuk welding manual, dia hanya terdapat pada bagian tombol, ada satu tombol untuk konfirmasi agar pennya tersalurkan arus dan juga terjadi proses pengelasan atau pengweldingan pada fleksibel dan juga nikelnya. Dan untuk selanjutnya sobat teknisi ada preheater dan di sini ada timernya juga. Jadi timernya ini sobat teknisi bisa setting juga untuk preheater atau percikannya dia bakalan keluar per 0,1 milisecond dengan satuan milisecond ya. Sobat teknisi bisa ganti preheaternya ini. Nah, ini bakalan naik juga, bakalan berpindah. Nah, ini indikatornya juga. Dengan maksimal preheaternya ini 0,5 milisecond. Jadi 0, milisecond maksimal dari settingan dari preheatnya ini. Oke, ini untuk jumlah percikannya atau satuan percikannya. Nah, sobat teknisi bisa confirm untuk bawaan pabriknya sekarang ada di 0,1 milisecond dan juga head gap. Ya, untuk heating gap itu adalah setiap sobat teknisi melakukan weldingan, sobat teknisi nanti untuk pada bagian heating gap itu bakalan ada gap-gapnya atau jarak-jaraknya yang sobat teknisi bisa tentukan nanti di bagian timernya. Mulai dari kita bisa setting untuk gapnya atau jarak-jaraknya sampai dengan maksimal 30. Nah, 30 milisecond. Jadi satuannya milisecond ya sobat. Jadi untuk head gapnya atau heating gapnya itu berfungsi untuk setiap percikannya itu bakalan terjadi jarak atau gap-gapnya itu bakalan di 30 milisecond. Sobat teknisi bisa setting sampai minimal di 1 milisecond. Nah, sekarang kita simpan untuk 1 milisecond atau kita naikkan di angka, kita kembalikan di settingan awalnya 6 milisecond. Maka gap atau jarak-jaraknya itu bakalan terdapat 6 milisecond. Dan untuk selanjutnya pulse atau sambarannya bakalan atau apinya dia bakalan ada di 0,6 milisecond dan kita juga bisa setting, kita confirm menggunakan tombol power, lalu kita setting dan maksimal dia dapat di angka 30 milisecond. Nah, ini sobat teknisi bisa lihat untuk bagian ini. Ini adalah power api yang bisa sobat teknisi gunakan per milisecondnya. 30 milisecond nanti dia bakalan mengeluarkan pulse-nya. Oke, kita bakalan setting di angka 1 milisecond aja. Oke, kita confirm. Dan selanjutnya dia ada timer. Timer nanti ada seperti gap juga untuk timer setiap proses peweldingan sobat teknisi menggunakan pada bagian tatakan ini. Jika sobat teknisi menggunakan tatakan atau satu pen saja dalam proses weldingan, maka nanti ini bisa disetting juga mulai dari satuannya 1 dan 2. Jadi sobat teknisi dapatkan nanti ada 2 garis. Oke, 1 dan 2 saja, kita balikan lagi ke 1. Dan pada bagian ujung ini adalah untuk menu atau settingan. Ini terdapat touch delay atau sobat teknisi dalam proses peweldingannya delay dari 0,8 second
atau untuk setiap tombol-tombol ini ada delay 0,8 second. Oke, untuk selanjutnya repeat gap ada 200 millisecond, ada fire burn line-nya ada 5 second, ada fire alarm temperatur 60 derajat Celcius. Jadi ketika dia berada di temperatur 60 derajat Celcius, dia bakalan mengeluarkan indikator berupa alarm. Dan selanjutnya ada bahasa dan juga machine sound atau bunyi beep nantinya ya Sobat Teknisi nanti bisa dengarkan dari atau dikeluarkan dari Makaron Max ini. Dan selanjutnya shutdown volt ada di 3,70 volt. Dan selanjutnya shutdown temperatur 60 derajat Celcius jika unit ini mencapai temperatur 60 derajat Celcius atau maksimal tadi maksimal 60 derajat Celcius dia bakalan mati secara otomatis. Jadi itulah salah satu fitur security-nya, mulai dari alarm dan juga shutdown temperaturnya. Dan selanjutnya off time jika tidak digunakan dalam kurun waktu 120 detik, maka Makaron Max ini bakalan mati secara otomatis. Jadi itulah rentang waktunya Sobat Teknisi bisa setting juga dari 120 maksimal itu bisa di angka 300. Jadi ada di 5 menit. Jadi 5 menit tidak digunakan, Sobat Teknisi bakal dapatkan Makaron Max ini dalam keadaan mati secara otomatis. Oke, kita kembalikan lagi di angka 120 atau 2 menit. Nah, kita confirm dan ini untuk reset atau restore kembali kepada settingan pabrik. Oke, Sobat Teknisi, untuk kembali ke home atau tampilan awal, Sobat Teknisi pindahkan garis putih tadi yang melingkari setiap menunya pada bagian home, lalu confirm, bakalan kembali lagi ke tampilan awalnya kembali. Oke Sobat Teknisi, itulah beberapa fitur yang terdapat pada Makaron Max dari Kiadli. Untuk Sobat Teknisi yang menggunakan edisi sebelumnya, ada Gear 2, tentunya sangat beda jauh dari edisi sebelumnya, karena untuk tampilannya dan juga beberapa fitur yang mendukung atau mensupport pada Makaron Max ini sangat beda jauh dari Makaron edisi sebelumnya atau yang Gear 2. Oleh karena itu untuk Sobat Teknisi mungkin butuh pemahaman lebih lanjut lagi mengenai beberapa fitur yang ada di Makaron Max dari Kiadli ini. Nah, karena untuk secara garis besarnya untuk penggunaannya sebenarnya sama, cuman kolaborasi antara fitur yang satu dengan yang lainnya itu bakalan Sobat Teknisi dapatkan ketika proses garapan di meja servis Sobat Teknisi. Dengan racikan-racikan nantinya Sobat Teknisi bisa coba dan dapatkan racikan yang pas menggunakan Makaron Max dari Kiadli ini. Karena untuk setiap fiturnya itu berfungsi untuk mulai dari keluar dari arusnya dan juga hasil yang dihasilkan dari proses pengelasan atau proses welding menggunakan Makaron Max ini, mulai dari ketebalan nikel dan juga fleksibel yang Sobat Teknisi ingin lakukan proses welding atau pengelasan. Dan untuk secara security atau keamanan dari weldingnya sendiri itu sudah terdapat juga di bagian menu, mulai dari alarm temperatur dan juga shutdown temperatur. Mulai ketika dia mencapai titik maksimal temperatur yang sudah Sobat Teknisi setting di tombol atau menu tadi, Sobat Teknisi bisa dapatkan fitur security-nya. Seperti contoh tadi 60 derajat Celcius itu berarti alarmnya bakalan berbunyi ketika unit ini mencapai panas di 60 derajat Celcius. Dan bakalan bunyi lalu mati secara otomatis. Oke, untuk security dan juga secara tampilan sudah beda jauh banget dari generasi sebelumnya, tapi secara hasil tentunya sedikit lebih maksimal jika Sobat Teknisi mendapatkan settingan atau racikan yang pas untuk proses garapan Sobat Teknisi nantinya.
Nah, untuk sebagai saran Sobat Teknisi ketika menggarap menggunakan spot welding makaron di awal-awal penggunaan, mungkin Sobat Teknisi bisa gunakan fitur welding autonya agar makaronnya sendiri yang bakalan memberikan acuan untuk Sobat Teknisi proses pengelasannya. Jadi ketika proses pengelasan mulai dari ketebalan nikel dan juga fleksibel apa yang Sobat Teknisi ingin lakukan proses pengelasan, welding bakalan membaca secara otomatis. Jadi untuk total arus yang dikeluarkan dan juga daya yang dihantarkan bakalan secara otomatis dibaca oleh welding makaron Max dari Kianli ini. Itu salah satu fitur kecanggihan dari makaron Max edisi yang sekarang, mulai dari ampere dan volt yang bakalan diantarkan dalam proses pengweldingan menggunakan nikel. Karena nikel yang Sobat Teknisi gunakan bermacam-macam tingkat ketebalannya, maka makaron Max edisi Max ini bakal mensupport Sobat Teknisi dalam proses garapannya. Jadi sebelum kita dapatkan racikan yang pas untuk proses garapan setiap tipe fleksibel atau tipe baterai yang Sobat Teknisi ingin lakukan proses weldingan menggunakan makaron Max ini, Sobat Teknisi bisa gunakan auto welding dalam proses pengelasannya. Dan untuk beberapa settingannya tadi, Sobat Teknisi bisa nanti kulik-kulik lagi untuk racikan yang lebih bagus lagi. Untuk penggunaan proses pengelasan baterai menggunakan nikel-nikel yang berbeda ukuran ketebalannya. Dan untuk Sobat Teknisi, mungkin itulah beberapa penjelasan mengenai beberapa fitur yang ada pada spot welding makaron Max dari Kianli ini. Oke Sobat Teknisi, mungkin untuk fitur-fitur yang ada pada makaron Max itulah beberapa penjelasan singkat. Nanti Sobat Teknisi ketika membeli produk makaron Max dari Kianli ini, Sobat Teknisi bisa sedikit memahami beberapa fitur yang ada pada makaron Max ini. Jadi untuk selanjutnya mungkin kita menjelaskan beberapa tips dan trik mengenai penggunaan dan juga mungkin saran juga untuk perawatan juga agar makaron Max yang Sobat Teknisi miliki nantinya di meja servisan Sobat Teknisi agar lebih dapat digunakan secara jangka panjang dan juga awet ya. Dan untuk Sobat Teknisi, yang pertama ini sudah terdapat untuk kikir. Ini Sobat Teknisi bisa gunakan untuk proses pembersihan mata ataupun hasil dari pengweldingan, dan juga tatakan pada bagian tengah. Itu Sobat Teknisi bisa gunakan kikir yang sudah diberikan oleh makaron Max-nya dari Kianli. Dan untuk selanjutnya, untuk penggunaan pennya sendiri, Sobat Teknisi bisa gunakan satu pen dan juga dua pen. Jadi untuk pennya sendiri Sobat Teknisi standby kan saja untuk pada bagian sini, karena untuk kabelnya sendiri itu dia punya tekstur yang cukup kaku, jadi tidak gampang kusut ya dalam proses peletakan welding makaronnya ketika Sobat Teknisi mengesampingkan dulu ketika garapannya sudah selesai. Jadi taruh aja seperti ini, tidak masalah, kecuali Sobat Teknisi lakukan mungkin ditinggal yang dalam kurun waktu yang lama, Sobat Teknisi bisa cabut dulu spot welding pennya, karena untuk makaronnya sendiri dia bakalan mati secara otomatis dengan waktu yang Sobat Teknisi bisa tentukan maksimal tadi di angka 5 menit ya untuk waktu mati secara otomatis. Jadi dia sudah bisa mati secara otomatis dengan waktu yang Sobat Teknisi bisa setting di tombol menu. Dan weldingnya tentunya bakalan tidak berfungsi secara total. Dan selanjutnya Sobat Teknisi sudah terdapat juga di bagian sini karpet silikon yang tentunya sudah tahan panas, dan Sobat Teknisi sudah bisa lakukan proses peletakan baterai di bagian sini. Dan selanjutnya Sobat Teknisi seperti biasa, untuk baterai dari Kianli ini dia sudah support sampai 4000 mAh. Jadi untuk Sobat Teknisi bisa lakukan proses pengecasan, indikator baterai yang sudah terdapat, dan kita sarankan untuk proses pengecasan jangan ditinggal secara dalam jangka yang panjang atau jangka yang lama, karena fitur yang terdapat pada proses pengecasannya belum terdapat proses yang otomatis secara berhenti ketika baterai penuh. Maka diharapkan kepada Sobat Teknisi
agar dalam proses pengecasannya selalu dipantau, jangan ditinggal dalam kurun waktu yang lama. Mungkin dicas malam lalu kita tinggalkan, nanti pagi kita cabut. Yang itu bisa berdampak pada kerusakan pada baterai atau mulai menurunnya kualitas baterai yang terdapat pada Makaron Max ini. Dan ketika baterainya, kualitas baterai dari Makaron ini menurun, maka hasil yang dihasilkan dari proses pengelasannya ditakutkan lama-kelamaan mengalami penurunan juga. Karena arus yang dialirkan oleh pen ini atau yang kita lakukan proses pengweldingan tentunya sumbernya dari baterai yang terdapat pada Makaron Max ini. Jadi untuk sobat NEC, untuk proses pengecasan selalu perhatikan, lalu pantau untuk proses pengecasannya. Jika sudah dirasa penuh, lakukan proses pencabutan langsung, jangan ditinggal dalam kurun waktu yang lama. Dan seperti biasa, sobat NEC jaga kebersihan untuk setiap unitnya, karena untuk bagian mata dan juga bagian dudukannya ini sudah diberikan untuk kikir atau pembersih. Ini sobat NEC bisa gunakan untuk menjaga kebersihan tembaga yang sudah terdapat di tatakan dan juga matanya. Itu bertujuan agar mata dan juga tatakannya dapat menghasilkan atau menyalurkan panas atau arus yang maksimal, agar hasilnya lebih bagus lagi untuk proses peweldingan atau pengelasan pada baterai sobat NEC ingin garap menggunakan Makaron Max dari Kianli. Oke, untuk selanjutnya mungkin sobat NEC untuk Makaron ini karena dia sudah menggunakan atau terdapat output 5 volt, maka ini sudah bisa sobat NEC gunakan sebagai mungkin untuk menyalakan kipas servis yang kecil atau sebagai powerbank juga bisa. Cuman kapasitasnya cuma 4000 mAh. Yang paling utama adalah sobat NEC mungkin bisa gunakan kipas servis yang berukuran kecil, itu bisa support di Makaron Max ini. Dan untuk selanjutnya sobat NEC, seperti biasa jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan untuk pada bagian areanya, dan juga perhatikan untuk letak dari spot welding ini, karena untuk weldingnya sekarang sudah menggunakan digital display. Tentunya komponen-komponen di dalamnya lebih komplit lagi dari generasi yang sebelumnya. Mungkin sekian dulu untuk sobat NEC. Untuk bagian tombol menu atau home, pada bagian settingan menunya sobat NEC nanti bisa lakukan proses percikan, dan itu sesuai dengan kebutuhan sobat NEC, mulai dari shutdown temperatur dan juga alarm temperaturnya, dan juga ada juga shutdown atau lama waktu yang sobat NEC gunakan untuk proses mati secara otomatis dari unitnya ini. Jadi sobat NEC bisa nanti kulik-kulik lagi di bagian settingannya apa yang ingin sobat NEC setting untuk bantu spot welding ini agar menghasilkan dan juga membantu sobat NEC mendapatkan hasil yang maksimal, dan juga tentunya dapat menjaga spot welding ini lebih awet lagi ke depannya. Oke sobat NEC, mungkin sekian dulu mengenai spot welding Makaron Max dari Kianli ini. Jika sobat NEC memiliki pertanyaan mengenai spot welding Makaron Max dari Kianli ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa juga like, comment, dan subscribe video kita agar kita lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang lainnya. Dan untuk sobat NEC yang memiliki saran untuk produk selanjutnya yang kita bahas di episode TNT selanjutnya, sobat NEC bisa tinggalkan di kolom komentar atau mungkin langsung berkunjung ke tempat kita. Dan untuk sobat NEC jangan lupa share video kita agar teman-teman yang lainnya agar dapat juga menyaksikan episode-episode TNT kita yang lainnya. Dan kita bisa saling sharing ilmu, bagi-bagi ilmu, dan bisa menambah wawasan kita mengenai beberapa produk yang ada di 994 dan di episode inti kita yang lainnya. Oke sobat NEC, jangan lupa follow akun Instagram, TikTok, dan fanpage kita di Facebook agar sobat NEC tidak ketinggalan info-info menarik apa saja yang ada di 994, mulai dari produk-produk baru atau mungkin promo-promo yang ada di 994, sobat NEC dapatkan di fanpage kita di Facebook, di TikTok, dan juga di Instagram kita. Tentunya updatean selalu ada di sana agar sobat NEC tidak ketinggalan info-info menarik apa saja yang ada di 994.
Oke, sekian dulu dari saya Rizky QC 994, pamit undur diri. Ciao.